Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah tahu apa itu turunan fungsi dan bagaimana notasinya. Nah, pada hari ini kita akan belajar salah satu penerapan dari turunan fungsi aljabar. Disimak ya. Oke. Memahami turunan di suatu titik dengan persamaan garis singgung dan garis normal. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau pada pertemuan kemarin, turunan fungsi aljabar dinotasikan dengan f aksen x1 atau sama dengan M sama dengan limit h mendekati 0 dari fx1 plus h dikurangi fx1 per h dengan M adalah gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan X1 di titik X, Fx1. Jadi, dalam mencari persamaan suatu garis singgung pada kurva, kita dapat menggunakan gradien. Atau dengan kata lain, kita dapat mencari gradiennya, di mana untuk mencari gradien itu, kita dapat menggunakan konsep turunan fungsi aljabar. Gitu. Selanjutnya, garis normal. Nah, garis normal itu apa sih? Jadi, garis normal kurva pada titik tertentu adalah garis yang tegak lurus dengan garis tangen pada titik tersebut. Jadi, garis tangen itu apa? Garis tangen itu adalah garis yang didapat melalui penghitungan limit h mendekati 0 dari fx1 plus h dikurangi fx1 per H. Atau dengan gampangnya atau lebih simpelnya, garis tangan itu bisa kita sebut dengan garis atau gradiennya atau garis singgung ya. Kita sebut dengan garis singgungnya itu adalah garis tangen. Jadi, untuk mencari sebuah garis normal, kita pertama harus menentukan garis singgungnya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan garis singgung itu, kita harus tahu gradiennya. Nah, cara mendapatkan gradien tadi dari mana? Ya dari turunan pertama suatu fungsi. Oke, ini perlu diingat ya. Persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1 itu dicari dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Dengan Y1 itu adalah titik yang dilalui dan X1 juga titik yang dilalui. Serta M adalah gradiennya. Misalkan, jika diketahui garis K dengan gradiennya M1 dan L dengan gradien M2, maka kedudukan kedua garis tersebut adalah akan sama apabila sejajar. Jadi, gradien garis K akan sama dengan gradien garis L apabila garis K dan L itu sejajar. Tetapi, apabila gradien dari garis K dan L itu adalah tegak lurus, maka perkalian gradien garis K dengan garis L itu akan sama dengan negatif 1. Bisa diingat ya teman-teman, ini juga sudah sering kita gunakan aturan ini. Nah, nih kita akan mencoba mencari persamaan garis singgung pada kurva yang sejajar garis Y sama dengan 3x min 5 dengan menggunakan konsep turunan fungsi. Jadi untuk yang pertama, kita harus tahu titik singgungnya dulu. Kalau kita ingin mencari persamaan garis singgung, otomatis kita harus cari titik singgungnya. Nah, gimana caranya? Mari kita simak. Untuk menentukan persamaan garis singgung, kita harus mengetahui titik singgungnya, di mana titik singgungnya itu adalah XI, Fxi. Caranya adalah, pertama, kita cari gradien garis singgung, atau M-nya, di mana kita dapat mencari gradien garis singgung dengan cara mencari turunan pertama dari persamaan garis singgung kurva. Di sini kita tahu garis singgung kurvanya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 4. Nah, kita akan cari tahu nih turunan pertama dari
persamaan garis singgung ini. Ingat aturannya, ketika ada pangkat, kita turunkan pangkat ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1, sehingga 2 pindah ke depan menjadi 2, kali, tetap ini 2, X-nya pangkat 2 dikurangi 1, jadi tinggal pangkat 1. Kemudian dikurangi 5X, diturunkan menjadi 5, dan 4 tidak ada variabel X. Jika diturunkan terhadap X, akan hasilnya sama dengan 0. Sehingga diperoleh F aksen X sama dengan 4X dikurang 5. Ini adalah gradien dari garis singgung. Oke, selanjutnya kita ingat bahwa yang diminta adalah sejajar garis Y sama dengan 3X min 5. Garis Y sama dengan 3X min 5 itu mempunyai gradien sama dengan 3. Jadi koefisien dari X itu merupakan gradien dari sebuah garis. Kita ingat bahwa di sini adalah sejajar. Berdasarkan aturan yang tadi di awal sudah dijelaskan, jika sejajar maka gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Padahal gradien garis 1 tadi kita sudah cari tahu, yaitu ini F aksen X sama dengan 4X dikurangi 5. Dan ini sama dengan gradien garis 2, di mana gradien garis 2 adalah 3. Sehingga F aksen X sama dengan 3. Diperoleh 4X kurangi 5 sama dengan 3. Kemudian kita pindahkan tempat menjadi 4X sama dengan 8, sehingga diperoleh X sama dengan 2. X sama dengan 2, ini baru titik singgung di X. Ini baru XI-nya. Nah, selanjutnya kita akan cari untuk FXI. Bagaimana caranya? Caranya, kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 yang sudah kita peroleh tadi ke dalam persamaan Fx. Dalam persamaan kurva yang kita peroleh, yang kita ada dari soal. Sehingga F2 tinggal kita substitusikan ke persamaan soal, kemudian kita hitung, kita peroleh F2-nya itu sama dengan 2. Sehingga diperoleh titik singgungnya adalah 2,2. Dengan 2 ini adalah XI-nya, dan ini adalah FXI-nya. Oke, nice. Kita sudah punya nih titik singgungnya. Lalu, kita kembali ke soal. Kita disuruh mencari persamaan garis singgungnya. Nah, karena kita sudah tahu titik singgungnya 2,2, kemudian gradiennya tadi sama yaitu 3, langsung saja nih kita bisa gunakan aturan Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Dengan Y1-nya adalah 2, X1-nya adalah 2, dan M atau gradiennya adalah 3. Kita substitusikan, kemudian kita hitung, kita komputasikan, dan diperoleh persamaan garis singgung yang diperoleh adalah Y sama dengan 3X dikurangi 4. Begitu. Jadi caranya, kalau kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung pada suatu kurva, kita harus cari tahu nih titik singgungnya dahulu. Nah, untuk cari titik singgungnya, kita harus cari gradiennya. Gimana cari gradiennya? Kita cari gradien garis singgung dengan menurunkan persamaan kurva terhadap X. Jadi kita cari turunan pertama dari persamaan kurva. Setelah cari tahu nilai XI-nya, kita substitusikan hasil XI ke persamaan garis singgung yang ada di soal. Diperolehlah titik singgung. Lalu kita gunakan aturan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi, itu ya teman-teman untuk
tahapan untuk mencari persamaan garis ini dengan memanfaatkan turunan fungsi aljabar. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke penerapan turunan di suatu titik. Jadi, penerapan turunan di suatu titik itu dapat kita jumpai pada penentuan kecepatan sesaat dari suatu pergerakan benda terhadap perubahan waktu. Jadi misalkan nih, ada sebuah fungsi yang didefinisikan oleh persamaan P sama dengan Ft. Benda yang bergerak secara lurus dengan P sebagai jarak berarah terhadap suatu titik tetap pada saat T sama dengan C dinotasikan dengan P sama dengan Fc. Kecepatan benda tersebut dapat dinotasikan sebagai V sama dengan Ft dibagi T. Jadi kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, saat P-nya sama dengan C, kita dapat P-nya itu Fc. Ingat, tadi adalah didefinisikan P sama dengan F kali atau Ft gitu ya. Dia bergantung dari T. Nah, ketika T1-nya C, otomatis P1-nya juga Fc. Pada saat T2-nya C plus H, didapat P2-nya juga F dari C plus H. Kemudian kecepatan rata-rata atau V-bar pada interval tersebut, pada interval antara P1 dan P2 itu diperoleh atau ditentukan oleh Fc plus H dikurangi Fc per H. Kemudian kecepatan sesaatnya pada C atau kecepatan sesaat suatu benda tersebut pada suatu C itu ditentukan oleh limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi Fc per H. Dengan kata lain, kecepatan sesaat dapat dicari menggunakan formula turunan pertama dari suatu fungsi. Misalkan nih, sebagai contoh, terdapat sebuah mobil yang bergerak dengan persamaan gerak P sama dengan 2T kuadrat plus 3T. Yang dimaksud P, T seperti ini, itu ini. Jadi P itu didefinisikan dalam sebuah T, atau dia bergantung pada sebuah T. Nah, perintahnya adalah coba tentukan kecepatan mobil sesudah 30 detik dari saat mobil tersebut mulai bergerak. Dengan kata lain, kita diminta untuk menentukan kecepatan saat T-nya itu sama dengan 30. Berarti kita mencari kecepatan sesaat saat T sama dengan C sama dengan 30. Nah, terus kecepatan sesaat itu diperoleh dari mana sih? Nah, kita ingat tadi di depan, kecepatan sesaat itu diperoleh dengan mencari turunan pertama dari suatu fungsi. Karena fungsi di sini adalah P sama dengan 2T kuadrat plus 3T, maka kecepatan sesaatnya kita peroleh dari menurunkan fungsi ini. Sehingga P aksen T-nya diperoleh 2 kali 2T plus 3, atau P aksen T sama dengan 4T plus 3. Nah, kemudian kita sudah dapat nih turunan pertamanya. Tetapi yang diminta adalah ketika T-nya itu sama dengan 30. Lalu kita substitusikan nilai T sama dengan 30 ke persamaan P aksen P. Sehingga diperoleh P aksen 30 yaitu 4 kali 30 plus 3. Jadi T-nya kita ubah menjadi 30. Karena yang diminta di soal adalah 30. Kita hitung, diperoleh P aksen 30 sama dengan 123. Jadi, kecepatan mobil sesudah 30 detik dari saat mobil mulai bergerak adalah 123 meter per detik. Begitu. Kenapa meter per detik? Karena di soal sudah diketahui bahwa P itu adalah meter dan di soal adalah 30 detik. Otomatis dengan satuan waktunya adalah detik.
Begitu kira-kira penerapan dari turunan fungsi aljabar di suatu titik tertentu. Baik, bisa dijadikan sebagai latihan individu buat teman-teman. Yaitu yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva. Kemudian yang kedua adalah menentukan persamaan garis normal. Yang ketiga juga sama, menentukan waktu yang diperlukan agar mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Sebenarnya sama sih soalnya, tipikalnya hanya dibalik. Apa yang dicari, apa yang diketahui itu dibalik. Baik, sekian untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan video ini bisa diulang atau dipelajari secara individu di rumah sambil belajar modul yang sudah ada. Dan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan selamat belajar buat siswa-siswa semua. Jangan lelah dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.